Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novitasari dari Tadris Biologi 4A akan menjelaskan materi tentang populasi. Nah, jadi pada video kita sebelumnya kita sudah membahas materi tentang populasi. Nah, jadi kita akan ulang lagi apa itu populasi. Nah, jadi populasi itu merupakan sekelompok organisme atau individu yang sama yang menempati ruang dan waktu yang sama. Nah, jadi populasi ini dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sifat yang unik yang mirip dari masing-masing individu pada anggota kelompok tersebut. Nah, jadi setiap populasi itu dia memiliki karakter yang spesifik, diantaranya itu ada kerapatan atau disebut juga dengan densitas, ada kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, sebaran atau tagihan atau disebut juga dengan distribusi. Nah, jadi dasar-dasar populasi itu telah kita bahas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas materi yaitu tentang kelimpahan dan kerapatan populasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu kelimpahan populasi. Dapat dilihat dari materi di atas bahwa kelimpahan itu dia memiliki banyak definisi menurut para ahli. Nah, sehingga kita simpulkan saja bahwa kelimpahan suatu spesies merupakan banyaknya individu dari suatu spesies yang menempati area atau wilayah tertentu. Nah, jadi contoh dari kelimpahan populasi itu misalnya itu adalah kelimpahan Achatina fulica pada suatu daerah, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada kelimpahan populasi ini dia juga terdapat model-modelnya. Nah, jadi pada penghitungan kelimpahan populasi itu dapat menggunakan model log series, itu ada dua, yaitu yang pertama itu ada model log linear dan distribusi logaritmik. Nah, karena kedua model ini digunakan pada komunitas yang mempunyai kelimpahan populasi yang cukup besar, tetapi kekayaan spesiesnya rendah. Nah, kemudian kelimpahan populasi ini dia disusun dalam ranking dari kelimpahan besar ke kelimpahan yang kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang kerapatan populasi. Nah, apa itu kerapatan populasi? Nah, jadi kerapatan populasi itu merupakan ukuran besarnya populasi dalam suatu ruang atau volume. Nah, pada umumnya kerapatan populasi hewan itu dia merupakan ukuran besarnya populasi yang dapat digambarkan dengan cacah individu, yaitu biomassa populasi per satuan ruang dan volume. Nah, jadi dalam menentukan kerapatan populasi hewan itu perlu dibedakan antara kerapatan kotor dan kerapatan ekologi. Nah, jadi kerapatan kotor merupakan cacah individu suatu populasi per areal seluruhnya. Sedangkan kalau kerapatan ekologi merupakan cacah individu per areal habitatnya. Nah, nilai kerapatan kotor dia akan memberikan hasil yang akurasinya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kerapatan ekologi. Jadi untuk dapat mengetahui kerapatan populasi hewan, jadi dapat digunakan berbagai metode, antara lain yang pertama itu adalah metode berpetak atau plot, yang kedua itu ada metode transek, yang ketiga itu adalah metode penanda. Yang keempat adalah metode jebakan, yang kelima cacah butir tinja, yang keenam frekuensi lokalisasi, ketujuh cacah artefak, dan yang kedelapan adalah catatan kulit. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang kedua yaitu adalah pengukuran kelimpahan populasi. Nah, jadi cara mengukur kelimpahan populasi suatu spesies itu banyak sekali metode dan teknik yang dapat digunakan. Nah, jadi faktor penentu pentingnya dipilih suatu cara yang cocok adalah tujuan dan keperluan pengukuran, ukuran tubuh hewan, mobilitas serta perilaku umum spesies tersebut. Nah, jadi yang pertama itu pengukuran kelimpahan absolut dapat kita gunakan metode pencacahan total. Nah, jadi pencacahan total merupakan suatu cara menghitung secara langsung semua individu di suatu tempat yang dihuni spesies yang diselidiki. Nah, metode ini biasanya digunakan pada berbagai spesies mamalia yang berukuran besar dan mudah tampak dalam habitatnya. Misalnya adalah gajah di semak belukar. Nah, jadi penjajahan total ini dia dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan yang juga berukuran kecil,
misalnya kelelawar dengan mencacah individu yang keluar masuk dari lubang tempat tinggalnya. Nah, selain itu dapat juga digunakan pada hewan invertebrata dengan ukuran tubuh yang tidak terlalu kecil, misalnya Theritip atau Balanus sp. Yang kedua itu menggunakan metode pencuplikan. Nah, metode pencuplikan atau disebut juga dengan sampling method merupakan metode yang menggunakan pencacahan namun dilakukan terhadap individu-individu cuplikan atau samples yang masing-masing merupakan suatu proporsi kecil dari populasi yang diperiksa. Yang ketiga itu ada metode pencuplikan kuadrat. Metode ini digunakan untuk membuat taksiran kerapatan populasi berbagai hewan invertebrata. Bagian penting dari metode ini adalah menentukan besar ukuran tiap satuan cuplikan atau ukuran kuadrat, jumlah cuplikan, serta pola penempatan cuplikan-cuplikan tersebut. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar bahwa ini merupakan salah satu rumus untuk menghitung kelimpahan populasi dengan menggunakan metode Lincoln-Peterson.